tuh jatuhnya kita pengen beli semua yang ada di jalanan untuk dimakan. Jadi jatuhnya kita makannya terlalu berlebihan dan itulah bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Anda sedang mendengarkan podcast Bisik Segizi, bincang asik seputar gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Bisik Segizi. Bincang asik seputar gizi. Bersama saya Muhammad Wildan Punama dan saya Rima Septi Alkarima. Halo Kak Wildan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa dan semangat nih pastinya. Wah, masih semangat ya, karena kita kan sama-sama fresh graduate. Tapi gimana sih kegiatan Kak Wildan sehari-hari sebagai fresh graduate? Pasti sama nggak sih kita dan fresh graduate lainnya? Mungkin ada yang udah dapat rezekinya, tapi kan kita juga masih ikhtiar nih. Dan juga kita mengimprove diri setiap harinya supaya menjadi lebih baik nih. Wah, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan setiap hari ya? Bener banget, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan setiap hari, atau tadi nih sebelum kita podcast, Kak Wildan suka sarapan nggak sih? Aku termasuk orang yang harus sarapan tiap pagi. Oh gitu. Iya, karena udah kebiasaan juga dari kecil. Nah, kalau Karima sendiri gimana nih? Wah, kalau soal ini kayaknya kita agak sedikit berbeda ya. Soalnya kalau aku sih orangnya kadang suka sarapan, tapi lebih seringnya enggak. Tahu enggak alasannya kenapa? Kenapa? Pasti ini menjadi alasan banyak orang sih, karena satu, kita tuh kadang nggak sempet buat sarapan, apalagi kalau ada kegiatan yang di pagi hari tuh harus udah siap, kayak jam 7 pagi, jam 8 pagi harus siap gitu. Gitu. Dan mungkin alasan lain orang pada nggak sarapan sekarang tuh ya, teman-teman aku bilang kayak misalkan suka sakit perut atau misalkan jadinya suka bolak-balik ke kamar mandi. Soalnya kan urgent nih mau berangkat, mana masa iya harus bolak-balik kamar mandi? Nah, iya bener banget. Itu juga mungkin bisa dirasain ya sama teman-teman yang nonton podcast ini. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang punya gejala yang sama, tapi hal itu wajar kok, Kak. Soalnya kita bisa bayangin nih, kan perut kita dalam kosong setelah kita berpuasa di malam hari. Ya, terus pas ada makanan masuk, itu tuh yang menyebabkan adanya pergerakan di pencernaan dan memicu saluran cerna bawah untuk bereaksi. Dan itulah yang menyebabkan rasa mules ataupun ingin buang air besar di pagi hari. Dan mungkin tambahannya nih ya Kak, masyarakat Indonesia ini kadang makannya itu kurang mengerti gitu dari jenisnya. Kayak misalkan dari makan paginya atau sarapan ini udah makan yang pedes-pedes, terlalu asem, bahkan berminyak gitu kan. Padahal itu juga bisa memicu saluran cerna menjadi rasa mules gitu. Nah, iya betul banget nih. Jadi pemilihan makanan untuk sarapan juga penting ya untuk dilakukan. Jangankan untuk sarapan, kalaupun kita makan nih di siang hari, makan yang terlalu pedas atau terlalu asam, itu pun kadang kita suka sakit perut gitu, apalagi di Bener pagi banget, hari dalam keadaan perut kita kosong. bener banget. Dan alasan lain nggak sarapan ini tuh ya, tahu nggak sih ada tren yang mungkin yang pasti tahu sih ini Karima, yaitu tren yang terakhir tuh makan malam terus sarapannya di skip. Apa coba? Tahu dong lah anak-anak zaman sekarang yang lagi Gen Z dan milenial, tahu nggak sih tentang tren diet intermittent fasting? Itu loh yang konsepnya kayak berpuasa Bener, setelah makan malam terus makan lagi nanti deh makan siang gitu, jadi skip sarapan bener itu kan. banget. Iya, bener-bener itu. Nah, sebenarnya ada banyak orang nih dan ada banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa emang banyak yang berhasil melakukan diet intermittent fasting ini, tapi ada beberapa orang juga yang tidak cocok, malah menimbulkan reaksi di tubuhnya gitu. Iya Kak, soalnya banyak orang juga zaman sekarang ini kayak asal aja dengar intermittent fasting bagus dilakuin. Padahal kan gak semua orang cocok dan itu juga harus dikonsultasikan kepada ahli gizi ataupun tenaga dietitian lainnya. Yap, betul banget. Tapi kalau Kak Wildan sendiri, kenapa sih menurut Kak Wildan sarapan itu penting? Nah, kalau menurut aku pribadi sih ya penting karena dari dulu kan sama orang tua harus makan
sarapan gitu. Soalnya takut lemes nanti di sekolah. Dan bener itu kalau misalkan kita nggak sarapan, itu tuh bakal lemes. Nanti kan kita merhatiin mata pelajaran ataupun mata kuliahnya itu jadi nggak fokus. Dan ini juga bisa berimbas kepada nilai akademis kita gitu nantinya. Nah, ya betul banget. Aku juga pernah sih baca beberapa penelitian yang jika dibandingkan antara siswa yang sarapan ataupun yang tidak sarapan, prestasi akademik mereka lebih bagus yang sarapan dibandingkan yang enggak gitu. Iya berarti aku juga pernah baca sih. Dan juga alasan aku yang kedua itu supaya nggak double porsi pas siang ataupun nanti pas selingannya tuh nggak terlalu banyak ngemil gitu. Jadi biar nggak over kalori juga. Nah, iya betul banget. Apalagi kalau kita zaman sekolah atau zaman kuliah nih, nah sarapan ya. Jatuhnya tuh kita kok mendekati jam-jam istirahat atau jam makan siang tuh jatuhnya kita pengen beli semua yang ada di jalanan untuk dimakan. Jadi jatuhnya kita makannya terlalu berlebihan dan itulah bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Betul gak sih? Bener banget. Nah, dan ini bisa menjadi perjalanan panjang gitu dari kenaikan berat badan, nantinya bisa obesitas ataupun overweight. Nah, itu akan mengakibatkan juga penyakit-penyakit baru gitu nantinya. Oh, wah, sangat kemana-mana ya kalau kita nggak sarapan. Iya, bener banget. Dan alasan yang ketiga nih, Kak, pernah dengar gak sih kayak orang yang kayak ngomong, lu resek nih kalau lagi lapar gitu. Iya, betul. Kayaknya semua orang rasa nggak sih kalau lagi lapar. Iya, bener banget. Soalnya yang pernah aku baca ini, kalau misalkan kita terlalu, apa, pas kita istirahat malam ini, ada hormon yang dilepas yaitu hormon kortisol dan adrenalin kan. Nah, dan kadar glukosa dalam darah juga lagi rendah. Nah, kalau misalkan kita puasa terlalu lama, nanti hormon yang dilepasnya ini juga semakin banyak. Nah, hormon kortisol merupakan hormon yang berperan kepada pemicu stres, dan kalau semakin banyak kalau kita skip sarapan nih, itu juga bisa mengakibatkan stres gitu ataupun kita lebih sensi nih nantinya, kayak misalkan orang lagi lapar kan kadang ditanya aja suka kesel gitu kan kalau ada yang nggak pasnya gitu. Nah, iya betul banget. Ternyata konsentrasi untuk mendengarkan pelajaran ada over double porsi ketika makan siang atau selingan. Dan yang terakhir untuk menjaga mood kita supaya tidak rese kalau lagi lapar. Bener banget. Jadi mungkin yang bisa kita tarik nih dari obrolan kita, ternyata sarapan itu penting banget dibuat kegiatan kita sehari-hari. Untuk memulai hari kita nih harus sarapan, soalnya tubuh kita ini butuh energi gitu buat melakukannya. Dan kita juga dalam sarapan ini harus bisa memilih nih dari jenis yang kita makan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sesuaikan dengan prinsip gizi seimbang dan juga isi piringku pastinya. Nah, tambahan juga nih buat teman-teman yang mungkin merasa kalau tidak sarapan nih, jatuhnya nanti siang jadi over makan, teman-teman boleh nih untuk dibiasakan untuk sarapan dan jangan lupa untuk pilih makanannya yang lebih aman untuk sarapan. Satu lagi nih Kak, tentang tadi tuh tren intermittent fasting ya, diet itu. Bagi teman-teman yang tertarik atau mungkin udah mau nih untuk menjalankan diet itu, jangan lupa untuk berkonsultasi kepada ahli gizi ya. Bener banget. Mungkin cukup sekian ya Kak yang dapat kita sampaikan nih. Teman-teman bisa tulis nih, kalian termasuk tim sarapan atau tim skip sarapan dan kenapa alasannya, dan tulis di bawah ya. Mungkin cukup sekian dari Bisik Segizi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.